Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu Pak Mungkin dulu dihadirkan. Semoga hari ini habis semua ya. Kalau Amelia Daris, Adi Atma, Citra Aurelia, Hilan Anastasia Putri, Irgi Saputra, Alpa, Sakit, Meiza Ulatari, Muhammad Asril, Dia Ayuni, Wahyuni, Resta, Restu. Oke, baik. Oke. Jadi hari ini seperti biasa kita kembali lagi dipertemukan di kelas ini dalam ini untuk melanjutkan proses pembelajaran kita, di mana yang lalu sempat kita membahas iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi hari ini kita kembali melanjutkan materi yang lalu. Sebelum kita masuk, terlebih dahulu saya mau cek dulu bagaimana pengetahuan pembelajaran yang lalu. Ada yang bisa jelaskan apa itu yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Saya Silakan. pengertian iman dan Rasul, kepercayaan dan ketaatan iman kepada Nabi dan Rasul melibatkan kepercayaan penuh kepada mereka dan ketaatan dalam mengikuti anjuran yang mereka sampaikan. Ini berarti menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu adalah intinya adalah iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Akan tetapi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Kemudian menerapkan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital. Kemudian yang terakhir, menerapkan dan menangani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, baik, kita langsung lihat. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat, di mana rukun iman itu kurang lebih ada berapa? Nah, yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga kitab Allah, yang keempat percaya kepada Rasul, yang kelima percaya dengan hari akhir atau kiamat, yang keenam percaya dengan takdir baik dan takdir buruk, semua datangnya dari Allah. Yang menjadi fokus perhatian kita hari ini adalah rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul dan Rasul Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya di dunia ini untuk menyampaikan kesalahannya kepada umat manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. Sekarang kita lihat ada beberapa pertanyaan. Karena manusia zaman sekarang banyak dijauhi dari ajaran Islam dengan melakukan banyak penyimpangan, maka dibutuhkan sesosok nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW yang bertugas mengarahkan manusia ke arah benar. Setuju atau tidak? Setuju nggak ketika akan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad? Tidak, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa nabi penyempurna agama atau nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Berikut, sesuai dengan ajaran Islam yang tidak menggunakan pria dan wanita dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nabi dan rasul juga
mestinya ada dari kalangan perempuan. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa nabi dan rasul itu berasal dari kaum bagaimana? Oke. Sekarang berapa sudah tadi kita jelaskan. Sekarang saya kembalikan kepada siswa kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Dan kalau tidak ada, maka di sini saya akan bagikan KKD per kelompok. Dan ini silakan dikerja. Setelah dikerja, maka silakan dikembalikan ke meja depan atau meja saya. Nanti sebentar saya akan acak. Bisa jadi kelompok 1 itu yang terpisah dalam kelompok 2 dan seterusnya sampai itu ya. Maka kita tidak salah. Sudah? Oke, segera waktunya cukup. Jadi di sini kita akan melihat presentasi dari masing-masing kelompok. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan menunjuk satu orang kira-kira siapa yang bisa. Oke, silakan. Harap kelompok lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan 2 tugas utama Nabi dan Rasul. Tugas utama Nabi dan Rasul adalah menyampaikan wahyu dan mendidik umat manusia. 2. Mengapa kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul? Ketaatan kepada Nabi dan Rasul karena mereka adalah perantara antara Allah dan umat manusia. Literasi digital, menguasai teknologi, media sosial, dan secara bijak. Bagaimana kelompok lain? Ada yang bisa enggak? Atau cukup? Cukup? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan 2 tugas utama Nabi dan Rasul. Rasul memiliki tugas untuk membawa risalah atau kitab suci baru, sementara Nabi mendapatkan wahyu untuk mengajarkan ajaran moral dan petunjuk kepada umat mereka. 2. Mengapa kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul? Karena iman kepada mereka merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai dan diyakini umat Islam. Kelompok disisihkan dengan kelompokmu tentang karakter yang harus dimiliki oleh generasi digital. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjadi sosok baik di dunia maya? Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi dan menjadi penggunaan bahasa kasar dan menyinggung. Siapa tambahan kelompok 4? Cukup? Oke, bagaimana kelompok lain? Oke, berikan aplaus untuk silakan dikumpul pekerjaan tadi. Kelompok 2 lagi. Oke, jadi sesuai dengan hasil diskusi masing-masing dalam kelompok itu sangat luar biasa ya. Di situ kalian dapatkan hasil pemikiran masing-masing kelompok.
Materi kita hari ini kalian sudah sangat menguasai dengan pemahaman yang kami sampaikan tadi. Itu sudah sangat luar biasa, terutama dari kelompok itu luar biasa. Pada poin kedua itu menarik, jawaban dari kelompok itu menarik karena di situ ada karakter yang harus dimiliki oleh generasi kita adalah karakter yang aktif dalam mengemukakan identitas diri, kemudian memiliki wawasan yang luas, sedangkan untuk menjadi contoh yang baik di dunia maya adalah menghindari penggunaan bahasa yang kasar dan menyinggung. Yang terkadang ketika kita menggunakan dunia maya itu banyak sesuatu yang menurut kita mungkin itu hanya dalam sebuah cobaan, tetapi belum tentu itu adalah cobaan bagi orang lain. Makanya menggunakan media sosial itu perlu diingatkan. Saya kira dengan hasil diskusi ini sangat luar biasa, itu menggambarkan bahwa peserta didik sekalian sangat memahami apa yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa, sebagai seorang pengguna dunia maya dalam hal ini menjadi generasi digital. Ya, kita harus bisa memposisikan ini. Berikan aplaus untuk kalian semua. Oke, saya kira dengan hasil diskusi tadi, saya menganggap bahwa kita sekalian sudah sangat cukup memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita tutup materi hari ini, saya minta dari masing-masing kelompok untuk bisa mengumpulkan sesuai dengan nama, sesuai dengan penangkapan kalian, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan ketika kita sudah sama-sama mempelajari tadi, mulai dari pengertian sampai ke sifat-sifat bahasa tadi ya. Silakan. Ada yang bisa coba kelompok satu. Saya minta kesimpulan dari kelompok satu. Secara kunjungan hari ini kami akan menunjukkan kepada percaya dan ketaatan iman kepada Nabi dan Rasul, melibatkan kepercayaan penuh kepada mereka dan ketaatan dalam mengikuti anjuran yang mereka sampaikan. Ini berarti menyalakan kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Kelompok empat, silakan. Nabi dan Rasul yang tergolong berulasi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira dengan kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi itu sudah cukup jelas. Sebelum kita tutup, saya sarankan kepada seluruh siswa bahwasanya kita bukan seorang nabi, tapi kita dianjurkan untuk memiliki salah satu sifat nabi. Ya, keteladanan seorang nabi adalah menggambarkan bahwa sesungguhnya manusia itu jati diri manusia adalah mampu mengendalikan diri sendiri tanpa melihat dari orang lain. Ya, intinya menjadi diri sendiri itu lebih baik. Jangan pernah mencoba menjadi dari orang lain, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah menjadi orang lain dan orang lain tidak akan pernah menjadi kita. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan maaf apabila banyak kekurangan yang terkait pada kesempatan kali ini, karena sesungguhnya kekurangan itu datangnya dari pribadi saya sendiri selaku pendidik dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Zaman. Selamat.